Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pahlawan Kecil. Pohon sawo besar itu ada di sudut pekarangan. Ibu, anakku Jokololo, dari mana kau, Ger? Dari mana kau, Ger, Jokololo? Sudah, Nduk, sudah. Anakku, badanmu dingin sekali, Ger. Kemana saja kau? Kemana? Ibu, kau temukan di mana anakku ini? Prihatin yang menemukannya. Ya, tadi katanya terbaring di bawah pohon sawo di ujung pekarangan rumah kita. Di bawah pohon sawo? Gusti, anakku, mengapa bisa begini? Siapa yang melakukannya? Siapa yang membawanya? Oh, prihatin. Iya, Mbak Yu. Apakah kau yang membawa Jokololo ke sana? Tidak, Prihatin tidak membawanya. Hati-hati ya, pasti kamu. Kamu toh? Kamu yang membawa Jokololo toh? Sungguh, Mbak Yu, aku tidak membawanya. Aku tidak mengerti. Ibu, bagaimana ini? Pasti Prihatin yang membawa Jokololo ke bawah pohon sawo itu, dan ia meninggalkannya di sana. Begitu, Prihatin. Kau yang membawanya kan? Bilanglah. Mbak Yu tidak akan marah kepadamu. Tapi katakan pada Mbak Yu, apakah benar kau yang membawa Jokololo? Tidak, aku tidak membawa Jokololo. Tidak, bukan aku. Ibu. Prihatin, apakah benar kau tidak membawa Jokololo? Tidak, aku tidak membawanya. Mana mungkin aku membawanya? Kan aku selalu bersama ibu. Ya sudah. Jangan menangis. Kan sekarang Jokololo sudah kita temukan. Kau tak perlu menangis, anakku. Roro Sunti, bukan Prihatin yang membawa pergi Jokololo. Percayalah pada ibumu. Aku tahu siapa Prihatin. Kalau ia bilang tidak, ya tidak. Lagi pula ia mandi juga bersama ibu, lalu menemani Jokololo juga bersama ibu. Waktu kami pamit dan pergi meninggalkan kalian, bukankah kau sendiri yang mengeloni Jokololo? Kau lupa? Ibu, Prihatin, maafkan Mbak Yu ya. Mbak Yu hanya ingin memastikan apakah benar kau yang membawa atau tidak. Iya, bukan kau yang salah, adikku. Tidak, maafkan Mbak Yu ya. Iya. Ibu. Iya. Aku mengerti kecemasan dan ketakutanmu, Roro Sunti. Hanya dua hal yang bisa menjawab pertanyaan kita. Prihatin tidak membawa dan aku pun tidak. Aku khawatir yang membawa anakmu orang yang jahat atau bangsa lelembut. Pada saat itu pula, Sukmo dan Kiwarih muncul di depan pintu, dan mereka terenganga melihat Jokololo sudah ada dalam gendongan Roro Sunti. Kakang, ayah, Jokololo ditemukan Prihatin di bawah pohon sawo. Aduh, Gusti yang Maha Agung. Kakang, mengapa kau bengong? Tidak, aku hanya tak percaya mengapa Jokololo sampai di sana, di bawah pohon sawo, di pekarangan kita yang paling dalam. Tentu dia kedinginan. Oh, Jokololo anakku. Kakak, benar bukan? Pada saat Aji Sukmo mengelurkan
mengulurkan kedua tangannya dan ingin menggendong Jokololo, maka dalam kasukman ia merasakan kehadiran Dewi Kesuma dan Risang Kusumo, anaknya dengan Dewi Kesuma yang menyusup dalam tubuh wadak Jokololo. Ia pun melihat dengan mata batinnya bagaimana Dewi Kesuma menyusup dalam tubuh Roro Sunti. Nini Wari, Prihatin dan Kiwari hanya bisa berdiam diri melihat adegan yang mengharukan itu. Oh, Jokololo. Kakang, kita bersama-sama dan tidak akan pernah berpisah lagi. Kesumaku. Iya. Kita tidak akan berpisah lagi. Terima kasih atas semuanya. Kini aku baru mengerti mengapa engkau mengambil Jokololo. Kini aku melihat ayah dan ibu di sini. Juga prihatin, dan kuharapkan pahlawan kecil ini bisa terus memperjuangkan kebersatuan keluargaku. Terima kasih Kusuma. Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Terima kasihlah pada Jokololo, Risang Kusumo, anak kita. Oh, Jokololo. Sekarang kita tidak perlu cemas lagi, karena kita telah bersama-sama lagi. Jokololo telah kita temukan. Bagaimana kalau kita mengadakan selamatan untuk kehadiran Jokololo yang selamat dari ancaman penjahat? Usul ibu bagus sekali. Roro Sunti, Iya, Kakang. bagaimana kalau kita bikin bubur merah putih untuk anak kita Jokololo? Besok pagi aku akan membuatkan bubur merah untuk anak kita, Kakang. Ayah setuju? Iya, aku setuju sekali Roro Sunti. Sebab anakmu selamat dari ancaman orang jahat. Kita harus hati-hati. Jangan sampai masalah-masalah seperti ini terulang lagi. Aku khawatir kalau ada orang-orang yang jahat yang membawa anak-anak kita. Prihatin dulu juga terancam saat ada orang yang datang ingin membawanya pergi. Ibu, Iya, bukankah kau dulu pernah diganggu oleh seorang gembel? Paman Gembel orangnya baik. Ia ambilkan pucuk-pucuk daun jati untukku. Iya, kalian dengar? Lelaki itu mencoba membujuk Prihatin dengan mengambilkan pucuk-pucuk daun jati. Kita harus mencegah tindakan orang seperti itu. Saya akan berusaha, Ibu. Ayah, Ibu, Roro Sunti, dan kau Prihatin, juga kau Jokololo. Aku merasakan kebahagiaan yang tiada terkira. Kita bisa bersama-sama di sini, di Mataram. Ayah, Iya, bagaimana apabila kita merayakan kebersatuan kita di sini? Kebersamaan kita, ayah dan ibu yang saya cintai. Waktu saya menikah dulu dengan Roro Sunti, hanya disaksikan oleh Doran dan Nenek Sorok. Yang meresmikan hanya Nenek Sorok. Saya bermaksud ingin merayakan pesta perkawinan saya dengan Roro Sunti. maksudmu kau ingin hajatan? Jika Gusti Yang Maha Agung memperkenankan, saya ingin merayakan persatuan keluarga kita, Ayah. Ibu, maafkan Sukmo sebelumnya apabila terlalu lancang dan melangkai kehadiran Bapak dan Ibu. Ayah dan Ibu tahu, saya tak pernah bermaksud buruk. Saya akan meminta tolong Eyang Mondoroko agar Eyang sudi mewakili untuk meresmikan dan merayakan pernikahan saya dengan Roro Sunti. Juga kebersatuan keluarga kita. Saya senang sekali, anakku. Lalu bagaimana dengan perwalian Roro Sunti? Saya akan berusaha menghubungi keluarga Roro Sunti. Kakak, Tenanglah. Tenang. Iya,
Roro Sunti sebatang kara. Ia masih punya famili. Dan saya akan berusaha mencarinya. Kalau saya berhasil membawanya kemari, maka... Anakku, ayah sudah tahu. Ayah sudah tahu. Nampaknya ayahlah yang harus menemui Ki Srenggi. Ayah, tidak. Sukmo sendiri yang akan datang memohon Ki Srenggi untuk menghadiri perayaan pernikahan kami. Sukmo, dengarkanlah ayah. Ayahlah yang akan menemui Ki Srenggi. Apakah ia masih ada di Sendang Telon? Ayah tak mungkin menemukannya di sana. Ki Srenggi sudah pergi dari sana. Tapi saya akan minta tolong kawan-kawan. Pada saat ini Doran ada di Karanganyar. Ya, saya minta untuk menyelidiki di mana Ki Srenggi berada. Pantas ia tidak pernah nampak di sini. Saya akan berusaha mengaturnya. Segera, Ayah. Ibu setuju bukan? Aku setuju sekali, anakku. Dan Roro Sunti? Kuharap kau setuju demi kebersamaan kita. Saya mengharapkan kita senantiasa bisa bersama-sama, bantu-membantu, dan alangkah baiknya jika ayah sudi mengatur semuanya. Aku ini ayahmu, Sukmo. Sebagai orang tua akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Aku akan berusaha memenuhi permintaanmu. Sunti, anak kita lelah. Baringkanlah. Iya, Kakang. Jokolulo, kau pahlawan kecil bagi kami. Mudah-mudahan kehadiranmu di sini membawa kedamaian. Inilah dendamku, anakku. Ingin mendamaikan ayah dan ibu agar mereka bersatu kembali, saling kasih mengasihi. Mana, Kakang? Biar ku gendong. Kau menyuruh membaringkan, kok malah mendekat begitu? Oh iya. Hati-hati, istriku. Aku bangga denganmu, Nini. Benarkah, Kakang? Kita dikaruniai seorang anak yang lucu dan pintar. Ia akan menjadi seorang yang berbudi luhur, Nini. Kakang. Lihatlah sorot matanya. Ia cemerlang, matanya indah dan tajam, sepertimu, Kakang. Bibirnya mungil sepertimu. Nini. Kakang. Kau panggil aku?
Oh, Jokolola. Aji Sukmo menyerahkan Jokololo dalam gendongan ibunya. Roro Sunti lalu menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Sebelum pergi ke dalam kamar, Aji Sukmo menciumi Jokololo penuh dengan kasih sayang. Nini Warih, Ki Warih dan Prihatin memperhatikan mereka dengan hati terharu. Nini Warih melirik suaminya, dalam hatinya berdesir. Ki Warih pun sama. Mereka teringat bayangan indah masa silam. Hati Ki Warih dan Nini Warih terharu sekali menyaksikan Aji Sukmo menciumi Jokololo dan mengantarkan Roro Sunti sampai ke ambang pintu kamar. Hati mereka tercabik-cabik karena selama ini mereka sudah jauh dari keharmonisan. Bayangan indah masa lalu mencabik-cabik hati nurani mereka. Kukira kau pun bisa istirahat ini. Kau Prihatin, istirahatlah. Aku akan pulang. Ayah, tunggu dulu. Ada apa, Sukmo? Bagaimana dengan usulan saya, Ayah? Ayah mau mengatur semuanya untuk rencana perayaan pernikahan saya dengan Sunti. Iya, Ayah bersedia menyiapkan segalanya, anak. Besok pagi aku akan menyerahkan serat babat Demak pada Kanjeng Sinuwun. Setelah itu aku ingin menyampaikan berita baik ini pada Kanjeng Sinuwun. Ayah, ada satu hal lagi. Apa? Ayah, tolonglah saya untuk melaksanakan perayaan pernikahan saya dengan Roro Sunti. Sukmo, kau tahu ayahmu. Tak ada orang tua yang tidak memikirkan kebahagiaan anaknya. Ayah akan menyiapkan semuanya. Kalau perlu kau tidak usah pusing-pusing. Hanya satu yang saya minta, Ayah. Ayah tak perlu menemui Ki Srenggi. Masalah orang itu, biarlah saya yang menghadapi dan mengaturnya. Aku percaya itu gubuk baru. Aku akan ke sana. Siapa kau? Saya Linglung. Linglung? Oh. Apa maumu keluyuran di tengah hutan seperti ini? Aku mau ketemu kawanmu. Iya, kawanmu yang pincang itu. Benar kan? Namanya Ki Srenggi, ya kan? Heh, apa urusanmu dengan kawanku? Hah? Katakan keperluanmu. Cukup bicara denganku. Aku mau bicara dengan Ki Srenggi. Tidak bisa. Jelaskan. Baru kau boleh bertemu dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkanmu. Menemui orang penting harus mengikuti tata cara. Sebelum kau melewati aku, kau tidak akan bisa bertemu dengan Ki Srenggi. Kau tahu itu? Baiklah. Aku datang ke sini mau bertemu dengan kawanmu itu. Cepat katakan apa maumu dan apa keperluanmu. Setelah itu pergi. Keras amat. Diajak bicara kok membentak-bentak.
Bentak-bentak. Jangan galak-galak sama aku. Kalau kau tidak mau digalaki, ya ayo cepat katakan apa maumu. Jangan hahu. Iya. Cepat. Iya. Apa iya? Aku akan katakan, tapi jangan bentak-bentak begitu. Aku kan takut. Apa keperluanmu dan untuk apa kau bertemu dengan Ki Srenggi? Dia sekarang duduk bersila. Tak ada seorang pun yang bisa menemuinya. Siapapun yang akan menemuinya harus melalui aku. Tahu? Iya. Ki Srenggi diminta datang ke istana. Iya. 30 hari lagi. Iya, betul. Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh Siapa? Carik Panjang Emas. Carik Panjang Emas? Iya. Carik Panjang Emas itu adalah Ki Dalang Kondang. Ki Dalang Kondang kepercayaan Kanjeng Sinuwun Senopati Ingalogo Ngadurahman. Iya, betul. Dalang kepercayaan Sultan Agung, begitu? Iya. Tapi kamu jangan jangkar. Kamu harus menghormati junjungan Kaula Mataram. Bodoh. Apa perlunya kami datang ke Mataram di tempat Carik Panjang Emas? Kamu tidak termasuk. Hanya Ki Srenggi saja. Apa kamu bilang? Ku gampar baru tahu rasa kamu. Jangan main gampar. Kalau digampar kan sakit. Sudah. Untuk apa Carik Panjang Emas memanggil Ki Srenggi? Ayo katakan. Ayo. Katanya Ki Srenggi diajak besanan. Iya, besanan. Tidak ada besan-besanan. Doran benar-benar kaget. Pemuda linglung itu terpana menyaksikan seorang tua yang muncul dari dalam gubuk. Lelaki yang menyeret kaki kanannya itu berjalan dengan tongkat. Doran merasa aneh karena banyak perubahan yang terjadi pada diri Ki Srenggi. Ia pura-pura tidak tahu. Capingnya yang lebar dan pakaiannya yang tidak karuan itu tidak mengundang kecurigaan Ki Srenggi. Aku tidak akan datang ke Mataram untuk memenuhi panggilan Carik Panjang Emas. Apa pedulimu? Apa pedulinya? Jadi kau jongosnya, begitu? Maafkan saya. Saya hanya menyampaikan berita baik. Sebab apa? Katakan yang jelas. Jangan hahahu kayak orang bego begitu. Sebab Carik Panjang Emas akan merayakan pernikahan anaknya yang bernama Aji Sukmo, dan ia kawin dengan Roro Sunti. Iya, Roro Sunti. Kesempatan kita masuk ke Mataram, Kang. Tidak. Kita gunakan kesempatan ini, Kakang. Kalau tidak, kita akan menyesal.
Aku tidak akan menyesal. Tidak. Akan kuhadapi mereka dengan caraku sendiri. Aku sudah tidak punya anak lagi. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak mengenal Aji Sukmo. Aku tidak kenal Carik Panjang Emas. Aku tidak tahu mereka. Aku tidak kenal mereka. Ki Serenggi, jangan marah pada saya ya. Oh, kan saya hanya menyampaikan pesan dan Ki Serenggi mendapat undangan terhormat sebagai wali dari Roro Sunti. Iya, wali. Siapa bilang aku punya anak Roro Sunti? Aku tidak punya anak. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kembalilah kau ke Mataram kalau kau tidak ingin ku gorok di sini. Kamu datang atau tidak, ya itu terserah. Yang penting tugas dan kewajibanku menyampaikan berita ini. Aku kan hanya sebagai seorang jongos, jadi ya monggo kerso gitu loh. Terserah Ki Serenggi dan kamu. Kamu. Namaku Kalongking. Kau tidak? Iya. Kamu. Siapa? Kalongking. Iya, Kalongking. Pakai jangkar segala. Sudah sana pergi. Jadi benar Ki Serenggi tidak mau memenuhi undangan Carik Panjang Emas untuk menghadiri perayaan pernikahan anaknya. Iya. Juga Ki Serenggi tidak mau berbesanan dengannya. Iya. Bopeng, pemuda gemblung, pergilah dari sini. Jangan ganggu aku. Aku tidak kenal mereka dan aku tidak punya anak bernama Roro Sunti. Kau tahu itu? Katakan kepada majikanmu, aku tidak sudi datang, mengerti? Baiklah. Kalau memang Ki Serenggi tidak mau datang, ya sudah. Aku mohon pamit ya. Kakang, kau ini bagaimana? Katanya kau ingin menyusup ke Mataram dan masuk ke istana. Ini kesempatan emas, Kakang. Kenapa kau tolak tawaran orang itu? Tidak, Kalongking. Aku tidak bisa mengorbankan harga diriku. Aku sudah dihina dan dicela oleh pemuda itu. Dan ternyata ia main kucing-kucingan. Seharusnya ia datang sendiri kepadaku. Kakang, kau jangan berkeras hati, Kakang. Barangkali ia terlalu sibuk mempersiapkan semuanya. Aku yakin ia punya etikat baik dengan mengutus pemuda itu. Apalagi yang mengutus pemuda itu adalah Carik Panjang Emas dalam kondang yang kini mendapat tanda perdikan di Kedu. Kau harus tahu itu, Kakang. Kau punya besan yang kaya raya dan kondang. Kalongking, kau berpihak kepadaku atau berpihak pada Carik Panjang Emas? Carik Panjang Emas atau siapa? Dia adalah Kiwari, dalang anaknya Ki Wulung dari Karanganyar. Siapa yang tidak kenal? Aku pun tidak tahu itu. Sejak kecil pun aku memahami mereka. Dan sejak Sukmo mengibarkan permusuhan dan menyantroniku, aku tidak akan pernah kompromi dan aku tidak akan pernah menyetujuinya. Kakang, ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagaimana kalau kau datang 30 hari lagi ke istana? Siapa tahu, Kakang, kau mendapatkan tempat yang layak. Tidak kucing-kucingan seperti ini. Kalongking, kau dengar aku? Atau dengar orang lain, Kakang, sudah, diam kau.
tidak bisa membantah Kisrenggi sebab Kisrenggi sudah terbakar amarah. Ia memang tidak sudi berbaikan dengan Aji Sukmo. Namun Kalongking mendekatinya, walaupun tanpa kata-kata. Kalongking berusaha membujuknya. Oh, jadi Kakang benar-benar menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Kalongking, kau tahu siapa diriku, ha? Sekali tidak, aku akan mengatakan tidak. Aku tidak akan pernah menjilat ludah. Tapi Kakang, kau mengajakku ke Mataram untuk mencari kesempatan emas. Dan sekarang ada peluang buat kita. Kita bisa bekerja sama dengan Carik Panjang Emas. Dan kalau kau dendam pada anaknya, itu gampang, bisa diatur. Tidak, aku tidak mau seperti itu, ha? Menghadapi Aji Sukmo tidak bisa seperti itu, ha? Kalau ia tidak menghormatiku, bagaimana aku bisa hidup di sana, ha? Kau harus pikir itu, Kalongking. Kaki kananku dibikin lumpuh. Apakah itu namanya anak yang berbakti? Tidak, tidak, tidak. Hutang nyawa dibalas nyawa. Hutang darah harus dibalas darah. Dan aku akan bikin lumpuh kedua kakinya. Nah, itulah Kakang. Kalau kau ingin membalas Aji Sukmo melumpuhkan kedua kakinya, artinya, iya, satu cara yang lebih enak, kita pura-pura bekerja sama dengannya. Apa susahnya? Tidak. Aku tidak mau malu di belakang hari. Aku akan mencari jalan yang terbaik, dan aku khawatir ini merupakan jebakan. Menurutku Kakang, ini kalau kau mau mendengarkan, lebih baik Kakang Serenggi menerima tawaran Carik Panjang Emas. Ia bisa membimbingmu ke arah sana. Bagaimana? Kau bisa hidup dengannya. Kau bisa dekati anakmu dan kau bisa melampiaskan dendammu pada cucumu. Nampaknya kau gampang berpikir seperti itu. Kau jangan bikin aku pusing, Kalongking. Biarlah aku di sini berdiam diri dan aku ingin tahu sampai sejauh mana mereka merayakan pernikahan mereka. Aku tidak setuju. Sekalipun aku sebagai orang tua Sunti, tapi aku tidak menganggapnya lagi. Ya, kalau itu maumu, ya terserah sajalah. Tapi ingat Kakang, aku peringatkan sekali lagi. Carik Panjang Emas membuat peluang emas bagi kita. Jadi, kau sudah menemuinya? Ya, begitulah, Mo. Mo, mertuamu tidak mau menerima undangan kita. Aku sudah menggunakan nama ayahmu seperti yang kau pesan itu, Mo. Tapi ia benar-benar berkeras hati, Mo. Bahkan aku mau digamparnya, Mo. Iya, Mo. Kalau tidak mau, ya sudah. Tak perlu kita paksa. Mo, sekarang aku tidak berhutang tugas kepadamu ya, Mo, ya. Terima kasih atas jeripayahmu, Doran. Terima kasih sekali. Kau banyak mengorbankan banyak hal untukku. Kau ini, Sukmo. Jangan bicara begitu, Mo. Aku juga kan berhutang budi kepadamu, Mo. Sudahlah, Mo. Kalau kita berhitung masalah hutang piutang, tak ada habisnya, Mo. Ya, benar-benar aneh. Ki Serenggi benar-benar keras kepala. Dia seperti kehilangan hatinya. Ia sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Ya, sudahlah. Iya, Sukmo. Kalau aku melangkah lebih jauh, artinya aku tak salah lagi, Doran. Maksudmu sungguh mulia, Mo. Tapi
Kalau yang kau junjung tinggi tak mau, terus bagaimana Mo? Tentu saja ku abaikan. Biar menjadi catatan hidupku. Memang ia tak pantas hidup lebih layak. Tuhan telah menutup pintu hatinya. Sudahlah Mo. Tidak usah mengutuknya Mo. Kalau Ki Serenggi tak mau hadir, aku juga bisa Mo jadi wali Roro Sunti. Sudahlah. Iya Mo. Sudahlah. Tak perlu memikirkan Ki Serenggi. Malam ini di Wisma Mangkubumen ada pertemuan. Kau mau ikut? Iya Mo. Mau Mo. Pertemuan apa lagi Mo? Ayolah, kita pergi sekarang. Iya Mo. Doran akhirnya mengikuti langkah Sukmo menuju ke Wisma Mangkubumen, tempat tinggal Patih Mangkubumi yang menjadi Panglima Besar Mataram. Telah hadir di Wisma Mangkubumen, Patih Pringgoloyo, Tumenggung Martoloyo, Tumenggung Surotani, dan para Tumenggung Anom lainnya yang telah kembali dari Surabaya. Semuanya sudah berkumpul di sini. Kulihat Baratigo, Bahurekso, alap-alap yang sudah kembali dari Surabaya dengan selamat. Nah, untuk itu kita akan membicarakan langkah selanjutnya sebelum masalah ini kita laksanakan untuk mencapai kata mufakat. Bagaimana mensiasati suasana yang seperti ini? Untuk waktu yang pertama, ku minta Baratigo melaporkan penyelidikannya waktu di Surabaya. Matur nuwun, Eyang Mangkubumi. Kanjeng Pangeran Mangkubumi yang terhormat, Eyang Buyut Mondoroko yang terkasih, para Tumenggung Mataram, dan seluruh pemuka Mataram yang saya cintai, dan yang paling utama, junjungan hamba Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Senopati Ingalogo Ngadurrahman. Pertama-tama, perkenankan hamba melaporkan laporan kerja hamba bersama Bahurekso. Jikalau laporan hamba nanti kurang lengkap, biarlah Bahurekso yang melengkapinya. Pada dasarnya, apa yang dialami Mataram pada saat ini akibat kelicikan dan kepicikan Adipati Peki. Hamba melihat sendiri bagaimana dia mensiasati Yang Giri yang sudah tidak mampu melihat apa-apa. Kebijaksanaan sepenuhnya ada di tangan Pangeran Peki. Nah, hal inilah yang membuat Yang Giri sangat marah dan murka kepadanya. Pendek kata, Eyang Giri sudah tidak mempercayai Kanjeng Pangeran Peki. Jikalau saat ini Kanjeng Pangeran Peki memegang tampuk pimpinan tertinggi setelah Eyang Giri, itu semata-mata karena Kanjeng Pangeran Peki adalah putra satu-satunya yang bisa diharapkan untuk menjalankan warisan leluhur. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah ini? Yang jelas, surat pemberitahuan tentang kepergian almarhum Panembahan Krapia tidak sampai ke tangan Eyang Giri. Karena ada beberapa orang yang menahannya. Tetapi, ya kita telah menemui Eyang Giri sendiri, walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Hal itulah yang membuat Eyang Giri sangat sedih dan memaksa Pangeran Peki untuk datang ke sini. Sekarang persoalannya semakin jelas. Aku tahu bagaimana menghadapi mereka, tapi semuanya tergantung pada anak Mas Prabu. Yang jelas, cepat atau lambat, Surabaya harus tunduk kepada Mataram Eyang Mangkubumi. Apapun yang terjadi. Tetapi kita harus memegang janji setia
sebagai anak-anak yang baik, kita tidak akan pernah menggempur Surabaya dengan peperangan selama Eyang Giri masih sugeng. Untuk itu, saya punya rencana yang masak. Ada baiknya rencana itu Angger Mas Prabu sampaikan dalam pertemuan ini. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman lagi. Iya. Cepat atau lambat, semua yang hadir di sini harus tahu keterangan Barat Tigo. Kukira ada benarnya. Karena sejak tadi Bahu Rekso dan Alap-Alap pun menyetujuinya. Bukankah begitu Bahu Rekso? Hamba Kanjeng Sinuwun, apa yang dilaporkan Tumenggung Anom Singoranu benar adanya. Dan kami melihat dengan mata kepala sendiri. Tumenggung Anom Singoranu tidak mengurangi sedikit pun apa yang kami saksikan di Surabaya. Hamba hanya sedikit menambahkan bahwa beberapa waktu yang lalu Eyang Giri memaksa Adipati Peki untuk mengumumkan berita duka tentang kepergian Kanjeng Sinuwun Panembahan Krapyak. Seluruh rakyat Surabaya turut berduka dan berbelasungkawa. Laporan Tumenggung Anom Bahu Rekso, apakah bisa dibenarkan Tumenggung Anom Alap-Alap? Hamba Kanjeng Sinuwun junjungan hamba. Keterangan dua sahabat hamba tidak sedikit pun ditambah ataupun dikurangi. Ya, memang benar. Setelah Pangeran Pekik mengumumkan kepergian Kanjeng Sinuwun Panembahan Krapyak, maka seluruh rakyat Surabaya benar-benar dilanda duka cita. Alhamdulillah, apabila Eyang Giri tetap mengingatku. Iya. Seorang raja memang akan memegang segala apa yang diucapkan dan dijanjikannya. Dan pada saat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada saudara-saudara. Saya punya dua rencana besar untuk menghadapi Surabaya. Yang pertama, dengan kekerasan. Semua yang hadir di pendopo Wisma Mangkubumen saat Sultan Agung memutuskan untuk melakukan tindak kekerasan dalam menghadapi Surabaya, ia tersenyum dingin. Matanya yang sangat tajam bagaikan singa lapar. Mengapa langkah pertama ini dengan kekerasan? Dengarkan alasan yang kuat ini. Paman Pekik, ia tidak memiliki keberanian apa-apa. Lihat saja saat pertemuan di Gersik. Saat Gersik kita bumi hanguskan dan kita ratakan dengan tanah, ia lari pontang-panting. Ia sangat pengecut. Ia tidak memiliki jiwa kesatria. Prajurit macam apa yang lari pontang-panting menyelamatkan diri sendiri, sementara anak buahnya pontang-panting menghadapi orang-orang Mataram yang lapar dan haus darah. Tetapi dalam melakukan kekerasan ini, sedikit pun kita tidak boleh menginjak wilayah Sedekari. Kita bisa menggempur Tuban, Pasuruan, Malang, dan daerah-daerah di sekeliling Surabaya. Harus kita tundukkan satu persatu. Nah, dengan tindakan kekerasan, maka Paman Pekik tidak akan berbuat apa-apa selain bengong. Ya, kita tetap memegang janji setia, tidak menyentuh Surabaya, lebih-lebih kota Raja Sedekari. Jangan, kita tidak boleh sampai ke sana. Dalam suasana kacau seperti itu, barulah saya akan menawarkan sesuatu yang baik. Dan hal ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Untuk masalah ini, saya sudah membicarakannya pada Eyang Buyut Mondoroko, bahwasanya kami ingin merangkul Surabaya dengan menjodohkan Nimas Pandansari dengan Paman Pekik. Mendengar dua rencana cemerlang dari Sultan Agung Senopati Ingaloko Ngadurahman, maka para pembesar hanya menghaturkan sembah, dan mereka mengangguk-anggukan kepala,
tanpa berani memandang tatap mata Sultan Agung. Untuk penyerangan pertama, sebagai Panglima Lapangan, saya tunjuk Kanjeng Tumenggung Martoloyo. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan semuanya harap mengikuti langkah-langkah Paman Martoloyo, Kanjeng Tumenggung Surotani, Paman Pringgoloyo, Eyang Mangkubumi, Tumenggung Anom Bahurekso, dan Alap-Alap, Tumenggung Anom Singoranu, semuanya harus ada di garis depan. Kalau perlu, aku sendiri yang akan turun ke medan laga. Untuk masalah yang kedua, tentang perjodohan antara Paman Pekik dan Dimas Pandansari, semua akan kita atur. Saya kira Dimas Pandansari juga akan memahaminya. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan keinginan Kanjeng Putri Pandansari, Kanjeng Sinuwun? Ya, saya akan membujuknya, Paman Martoloyo. Janganlah khawatir, Dimas Pandansari sangat penurut. Dan saya berjanji, ia akan membantu saya. Saya percaya, insya Allah dia mau. Sebab semuanya itu demi kebaikan Mataram dan demi mewujudkan ikrar dan janji Kanjeng Romo, Eyang Senopati, Buyut Pamanahan, bahwa antara Surabaya dan Mataram tidak akan ada permusuhan. Yang ada adalah jalinan persahabatan dan persaudaraan. Eyang bisa mengerti. Namun kita tak perlu tergesa-gesa, Angger Sultan. Kasinggihan Eyang Mangkubumi, hamba akan mengatur dengan perlahan, lunak dan damai. Kita akan coba gagasan pertama. Sebelum menindak dengan kekerasan, kita perlu memperingatkan para adipati di seluruh wewengkon Surabaya. Gagasan yang bagus. Hamba sangat setuju. Hamba juga sangat setuju. Hamba setuju. Hamba setuju. Bagus. Rencana kita jalankan. Jadi, Kang Mas memintaku agar aku menikah dengan Paman Pekik. Nimas Pandansari, aku hanya ingin mengikat persaudaraan antara Surabaya dengan Mataram, supaya kita tidak terjadi saling hantam. Jikalau Nimas Pandansari keberatan, tidak apa-apa. Jikalau Nimas tidak mau, Kang Mas tidak memaksa. Tetapi perlu Nimas ketahui, dengan hubungan kita dan ikatan seperti itu, kita akan semakin kuat. Dan kita tidak akan pernah saling mencurigai lagi. Sebab Nimas bisa melihat dan bisa mengatur kehidupan Paman Pekik yang kalang kabut, yang tidak terarah. Mengarahkan suamimu bagaimana melangkah yang benar. Andaikan saya tidak bisa. Juga bukan masalah, Nimas. Sebab aku tidak akan pernah memaksa kehendakku kepadamu. Tapi aku tahu hati adikku. Kang Mas memaksaku. Kau ini bagaimana, Nimas? Aku hanya usul. Perlu kau ketahui, Paman Martoloyo telah kuserahi tugas untuk memimpin perang besar, menundukkan raja-raja kecil seperti Tuban, Malang, Pasuruan, Kediri, Renong, Lumajang, Lasem, Maduran. Ya, semua harus tunduk kepada Mataram. Jika Kang Mas membuka perang, saya bersedia membantu Kang Mas. Percayalah. Itu tentu, Nimas. Kau pasti akan berperan di dalam perang ini. Perang besar akan terjadi, dan pendudukan-pendudukan harus kita lakukan demi tegaknya panji-panji Mataram. Kang Mas. Iya.
Beri saya kesempatan untuk berpikir dan merenungkan anjuran Kang Mas Prabu. Aku ingin mendapatkan pertimbangan yang lebih mapan dari Kanjeng Ibu. Tentu Nimas. Kalau itu yang kau inginkan, perlu kau ketahui, Paman Peki berjiwa labil. Jadi, kalau kau ada di sampingnya, kaulah yang menjadi otaknya. Kau yang mengatur agar ia tidak ugal-ugalan dan tidak semau-maunya. Dia sangat mengecewakan Eyang Giri. Iya, Kang Mas. Saya akan pikirkan dan saya berjanji untuk membantu Kang Mas Prabu. Itu yang dikehendaki Kang Masmu. Ibu setuju-setuju saja. Sebab Pekik bukan orang lain. Dia adalah putra Eyang Giri yang agung. Ibu sangat setuju, anakku. Ibu tidak keberatan? Sama sekali tidak. Dengan persatuan Surabaya dan Mataram, kita akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Seandainya Paman Pekik tidak mau tunduk pada kemauan Kang Mas Prabu, kau tahu kekerasan Kang Masmu. Selama ia benar dan ingin menegakkan panji-panji Mataram, ia tidak akan pernah mundur. Ia sudah merencanakan perang besar untuk Mataram. Pelebaran wilayah Mataram akan dilakukan dalam waktu dekat. Kalau seandainya Pandansari tak bersedia menikah dengan Paman Pekik, Ibu minta kau pertimbangkan lebih baik. Sebab kau akan menjadi seorang permaisuri yang baik. Kau bisa membantu Pekik untuk mengatur segalanya. Nampaknya dia tidak memiliki pegangan yang kuat, sebab ia selalu mengabaikan nasihat rumunya. Ini untung-untungan Kanjeng Ibu. Tidak. Pandangan Kang Masmu tidak sesempit daun kelor. Cakrawala berpikirnya sangat luas, anakku. Ia memikirkan masa depan Mataram dan masa depan seluruh Kawulo. Kalau ia menyuruh aku kawin dengan Pekik, bukankah Pandansari sebagai alat? Maksudmu? Pandansari tak lebih dari sebagai umpan belaka. Pandansari, kau tidak boleh bicara seperti itu. Bukankah begitu, Kanjeng Ibu? Pandansari sebagai umpan, sebagai tumbal perdamaian. Mengorbankan diri demi kebaikan bersama. Apa salahnya, anakku? Ibu rela Pandansari menjadi umpan itu. Anakku, barangkali apa yang terjadi padamu tidak bisa lepas dari perjalanan hidup ibumu. Ibumu pun mengalami hal yang sama, Ger. Pandansari tak akan tunduk. Pandansari hanya akan mau jika Paman Pekik datang sendiri kemari. Ibu Suri Ratu Adi sangat terharu mendengarkan keputusan Putri Pandansari yang sangat bijaksana dalam menanggapi kemauan putranya. Ia tumpahkan segala kasih sayangnya pada putrinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.